Kisah Karomah Bambu Runcing Kiai Subekhi Parakan. Perang kemerdekaan tak bisa lepas dari ekon geranggang atau bambu runcing. Senjata tradisional yang dibuat dari bambu yang ujungnya diruncingkan telah dikenal luas. Senjata ini sudah mulai dipakai dalam ketentaraan semenjak pendudukan Jepang. Dari beberapa foto tua, tampak prajurit peta berlatih menggunakan bambu runcing. Mereka memperlakukan bambu runcing layaknya senjata bayonet. Bahkan ketika Kolonel Sudirman berhasil mempecundangi pasukan Inggris di Ambarawa atau yang dikenal dengan Palangan Ambarawa 15 Desember 1945, ternyata semangat heroisme pejuang saat itu juga terkait dengan soal bambu runcing. Khusus untuk soal penggunaan bambu runcing, maka dipastikan akan terkait dengan peran dari Kiai Haji Subekhi dari Pondok Pesantren Parakan. Letak pesantren ini berada di kota sejuk Temanggung dan tak jauh dari salah satu markas tentara Belanda yang berada di Ambarawa. Saat itu kaum muslim, khususnya para pejuang, sangat percaya akan tuah dari bambu runcing bila sudah didoakan oleh Kiai Subekhi. Bahkan saking terkenalnya, massa rakyat beramai-ramai mendatangi pesantrennya. Jalur kereta api yang kini rutenya sudah dimatikan yang menuju kawasan Temanggung kala itu selalu penuh disesaki penumpang yang membawa sebatang bambu dengan panjang 2 meter yang ujungnya diruncingkan itu. Mereka datang untuk meminta karomah dari kiai tersebut. Tak hanya para santri pesantren saja, orang tua mereka juga mendorong agar putranya yang menuntut ilmu di pesantren agar membuat bambu runcing yang nantinya akan disuguhkan atau didoakan kepada Kiai Subekhi. Pesantren Parakan ini tentu saja segera menjadi tujuan para pejuang yang datang dari seantero Jawa yang ingin memenangkan perang. Dan tak hanya soal doa untuk bambu runcing, di antara mereka tak lupa juga banyak yang meminta agar tubuhnya bisa kebal tusukan dan sabetan senjata tajam atau kebal dari terjangan peluru. Dari kisah yang beredar di kalangan mantan pejuang Hizbullah, karomah bambu runcing Kiai Subekhi mulai terkenal saat menjelang pertempuran Ambarawa. Pada suatu pagi seusai mengajar santrinya, Kiai Subekhi berdiri di tengah halaman sembari memegang sebilah geranggang. Tiba-tiba tepat di atas langit pesantrennya, melintaslah pesawat pengebom Belanda yang saat itu memang sangat ditakuti pejuang kemerdekaan. Pesawat itu oleh para pejuang diberi julukan Cocor Merah karena bagian depan pesawat tersebut dilumuri cat berwarna merah. Karena kesal terhadap pesawat itu, tiba-tiba saja Kiai Subekhi mengangkat bambu runcing yang dipegangnya seraya mengarahkan ujung runcingnya ke arah pesawat Cocor Merah yang tengah melintas di atas kepalanya. Allahu Akbar, kata Kiai Subekhi sembari mengarahkan bambu runcingnya. Anehnya entah karena apa, setelah takbir diteriakkan dan bambu runcing diarahkan, pesawat Cocor Merah tiba-tiba terlihat oleng. Tak hanya itu, pesawat pengebom itu kemudian menukik kencang ke arah bumi. Semua santri pun terkesima. Dan beberapa jam kemudian datang laporan dari para pejuang yang menyatakan bahwa ada pesawat Cocor Merah yang terjun ke Rawapening. Katanya pesawat itu mengalami gangguan mesin sehingga pesawat pun jatuh tercebur masuk ke dalam rawa. Kisah inilah yang kemudian meluas. Menteri Agama di era Presiden Soekarno, Kiai Haji Saifuddin Syuhri pun mengisahkan berbondong-bondong barisan laskar dan TKR menuju ke Parakan, sebuah kota kawedanan di kaki 2 gunung pengantin Sindoro dan Sumbing. Di antaranya yang paling terkenal adalah Hizbullah di bawah pimpinan Zainul Arifin, Barisan Sabilillah di bawah pimpinan Kiai Haji Mashkur.
Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo, Barisan Banteng di bawah pimpinan Dr. Muwardi, Laskar Rakyat di bawah pimpinan Insinyur Sukirman, Laskar Pesindo di bawah pimpinan Krisubanu, dan masih banyak lagi. Sudah beberapa hari ini baik TKR maupun badan-badan kelaskaran berbondong-bondong menuju ke Parakan. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang juga ayah dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, bahkan sempat mengantarkan para terkemuka seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Zainul Arifin, dan beberapa petinggi negara untuk datang ke Parakan. Sejak itulah Parakan di dalam masa perang kemerdekaan dikenal sebagai Kota Ganggrang atau Bambu Runcing.